Saya akan jelaskan satu persatu dari asma birhatiyah ini, namun tidak secara keseluruhan. Mungkin untuk dalam video ini akan saya jelaskan dua asma dari 28 asma ini. Yang pertama adalah asma birhatihi. Jadi asma ini birhatihi ini diamalkan, diwirid atau dibuat wirid, maka insya Allah akan mempunyai fadilah sesuai yang apa disampaikan oleh para ahli hikmah di dalam kitab Mamba'u Ushulil Hikmah ini. Jadi dari namanya kitabnya aja Mamba'u Ushulil Hikmah. Mamba itu artinya adalah sumber. Jadi kalau sumber ini pasti mengeluarkan sesuatu yang berfaedah. Maka di dalam kitab ini dijelaskan, kitab Mamba'u Ushulil Hikmah halaman ke-67, tentang syarhul birhatihi atau syarhul birhatiyah. Maka di sini disebutkan wa min khawasihi. Sebelum kita masuk ke khasiatnya, apa sebenarnya arti dari birhatihin ini? Birhatihin ini wa maknahu bil arabiyyati quddus, suci. Jadi artinya adalah yang maha suci. Ada wakilah subuhun, dan ada yang mengatakan subuhun quddus. Ada yang mengartikan seperti itu. Karena memang birhatihin ini asma birhatiyah ini adalah bukan bahasa Arab, wakilah bahasa Ibran, wakilah bahasa Suryani. Oleh sebab itu maka kita perlu tahu supaya kita lebih mantap dalam mengamalkan asma ini. Terus apa fadilahnya? Wa min khawasihi, rahasianya adalah atau khasiatnya adalah barang siapa yang menulis birhatihin sebanyak 35, ditulis sebanyak 35. Fitobakin abyad, ditulis di piring, mangkok atau wadah yang berwarna putih, yang suci dan bersih. Kemudian diberikan air. Wasaqahu lil mar'atil muta'assirati anil wiladati. Kemudian diusapkan kepada orang yang mau melahirkan, yang sulit melahirkan, atau diminumkan. Maka biiznillah, orang yang sulit melahirkan dengan barokahnya asma birhatiyah ini bisa lahir dengan gampang dan selamat. Ini keterangan yang ada di dalam kitab ini. Makanya saya tadi menyebutkan lengkap dengan halamannya supaya sahabat-sahabat YouTube bisa ngecek langsung ke halaman kitab tersebut, sehingga saya tidak dianggap mengada-ngada dengan barokah dan fadilah asma dari asma birhatiyah ini. Kemudian yang kedua adalah wa idza sta'malahu man dhaqa bihi rizqu. Nah, ini yang penting. Jadi hampir semua orang masalahnya di sini, yaitu barang siapa yang merasa rezekinya sempit. Jadi sudah bekerja berusaha semaksimal mungkin, tapi ya mabniun alal pancep, tidak berubah-berubah. Maka amalkan asma ini, asma yang pertama ini, birhatihin ini, dan dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. Jadi jumlahnya mi'ata marrah, dibaca sebanyak 100 kali. La yamdu alaihi arba'una yawman hatta yaftahallahu alaihi babal ghina 'anil nas. Ketika dibaca setiap hari dengan istiqomah dalam keadaan suci, catatannya suci, dalam keadaan suci baik badan maupun pakaian dan tempat. Maka ketika diamalkan 100 kali sebelum 40 hari, maka orang tersebut oleh Allah sudah dicukupkan rezekinya.
sehingga tidak merasa butuh kepada manusia yang lain. Ini keterangan di dalam kitab Manba Ushul Hikmah ini. Jadi bagi sahabat-sahabat YouTube yang merasa rezekinya begitu sempit, rezekinya begitu seret, amalkan ini. Karena amalan-amalan seperti ini selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa mendapatkan bonus berupa rezeki yang oleh Allah dibuka pintu jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua. Terus kemudian wa idza katabahu insanun fi kaffihil aiman. Kemudian ketika asma yang pertama yang bacaannya birhatihin ini ditulis di telapak kanan ini, di telapak kanan kita sebanyak 7 marrat, sebanyak 7 kali. Ditulis di telapak tangan kita sebanyak 7 kali. Kemudian apa? Kemudian setelah ditulis 7 kali ini, maka tulisan yang ada di telapak tangan kita ini, kemudian tulisannya itu dijilat sampai tulisannya itu habis dijilat. Jadi telapak tangannya dijilat sampai tulisan yang 7 ini habis, maka dia hafidho kullama yasma'uhu wa la yansahu abadan. Maka dia akan hafal setiap apa yang didengar. Wala yansahu abada, dan dia tidak akan melupakannya selamanya. Nah, ini cocok bagi sahabat-sahabat YouTube yang mempunyai anak yang anaknya tidak sulit paham, sulit dalam menangkap pelajaran, dikasih tahu tidak tahu-tahu, atau ada kelainan dalam hal IQ, otaknya sulit berkembang. Makanya alangkah baiknya kita menggunakan asma yang pertama dari asma berhatihin ini, atau asma berhatiah ini, yaitu berhatihin. Jadi berhatihin ini ditulis sebanyak 7 kali di telapak kanan, kemudian disuruh jilat kepada anak kita yang sulit paham, sulit mempelajari pelajaran. Maka insya Allah anak itu akan menjadi cerdas dan cepat hafal. Ketika hafal tidak akan pernah lupa. Ini keterangan yang ada di dalam kitab Manba Ushul Hikmah. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan saat ini. Besok atau selanjutnya saya akan menjelaskan asma yang kedua, ketiga sampai selesai. Jadi untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini dulu, dan saya mohon kepada sahabat-sahabat yang masih belum subscribe channel saya ini untuk mensubscribe supaya channel ini tetap bisa berkembang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika ada bahasa yang belepotan, dan terima kasih saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.